Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani, edisi hari ini, Jumat 11 Maret 2022, pekan pertama Prapaskah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, konon orang marah membutuhkan energi 2 kali lipat dari energi yang dibutuhkan tidak marah, dan untuk mengembalikan kondisi seperti sebelum marah membutuhkan energi yang sama untuk marah. Dengan kata lain, marah berarti membuang atau memboroskan banyak energi tanpa arti, dan marah berarti juga menghendaki yang lain yang dimarahi agar tidak ada alias mati. Maka dengan demikian yang bersangkutan berkurang relasi atau sahabatnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dilemparkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Kita semua mendambakan hidup damai sejati. Maka marilah kita renungkan pesan Paus Yohanes Paulus II dalam pesan perdamaian memasuki milenium ketiga, yaitu tiada perdamaian tanpa keadilan, dan tiada keadilan tanpa kasih pengampunan. Kita dipanggil untuk saling mengampuni dan mengasihi, serta memberantas aneka macam bentuk kemarahan, entah dalam diri kita sendiri maupun orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya,
dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Kutipan ini mengingatkan dan mengajak kita semua bahwa jika kita dalam keadaan benar dan baik, hendaknya mempertahankan dan memperdalamnya. Sebaliknya, jika kita berada dalam kefasikan, dipanggil untuk bertobat dan serentak melakukan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, rasanya kita semua perlu bertobat. Maka marilah kita saling membantu dalam pertobatan, seraya berbuat adil dan benar. Keadilan yang paling mendasar hemat saya adalah hormat terhadap harkat dan martabat manusia, ciptaan terluhur dan termulia di dunia ini, yang diciptakan sesuai dengan gambar atau citra Allah, atau berpartisipasi dalam pro-life movement atau gerakan sayang kehidupan. Hidup manusia tak akan pernah lepas dari lingkungan hidupnya. Ketika lingkungan hidup baik, maka hidup manusia juga akan baik. Sebaliknya, ketika lingkungan rusak, maka manusia cenderung untuk saling menyalahkan dan melecehkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, kita cenderung membandingkan kualitas hidup kita dengan kualitas hidup orang lain. Dalam situasi seperti ini muncul bahaya, yaitu kita justru membandingkan kualitas hidup kita dengan orang-orang yang kualitas hidupnya lebih rendah. Perbuatan yang demikian bisa memuaskan diri kita sebagai yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang kurang baik, tetapi tidak berguna membangun hidup kita yang sungguh-sungguh baik. Kalau kita mau membangun hidup yang berkualitas, bandingkanlah diri kita dengan orang-orang yang berkualitas lebih baik dari kita, bukan membandingkannya dengan orang yang berkualitas lebih rendah dari diri kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau begitu baik kepada kami. Ajarilah kami untuk setia datang kepadamu dan berlaku baik hati kepada sesama kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.